Om Swastiastu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya. Baik, pada malam hari ini saya ingin melanjutkan vlog saya. Saya ingin membuat vlog saya, melanjutkan vlog pada malam hari ini berkaitan dengan beberapa lanjutan catatan kritis saya yang pada malam hari ini saya ingin menyampaikan satu permasalahan yang sangat serius di tanah air ini, di Indonesia, yaitu dua isu yang sangat berhubungan sebenarnya. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan kebijakan penanggulangan COVID-19 di Indonesia, dan coba nanti saya akan lebih kerucutkan lagi ke Provinsi Bali, karena mengingat kebijakan penanggulangan ini khususnya di wilayah Bali, di Provinsi Bali, terjadi pro kontra di tengah masyarakat yang notabene menjadi perdebatan di sosial media antara beberapa tokoh masyarakat dengan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Provinsi Bali. Kemudian hal itu coba saya kaitkan dengan anggaran, terutama hal yang berkaitan dengan anggaran pemilu kada yang rencananya dilaksanakan di Indonesia ini secara serentak pada tahun ini. Kira-kira bagaimana kita ke depan, bagaimana saya memberikan masukan secara pribadi kepada rekan-rekan, para sahabat teman yang mungkin menonton vlog saya ini. Sebelum memulainya, saya ingin menyinggung tulisan-tulisan di sosial media yang sebenarnya tulisan-tulisan tersebut pandangan saya mengindikasikan bahwasanya publik, rakyat, citizen, masyarakat sebenarnya sudah paham berkaitan hak dan kewajiban yang semestinya kita berikan kepada segenap warga negara Indonesia. Apa itu? Itu satu kalimat yang sangat kontroversial sekali, yang sebenarnya kalimat itu mempunyai makna yang begitu mendalam untuk kita semua, tidak hanya di tanah air ini, tetapi di negara-negara lain berkaitan dengan penanggulangan COVID-19 atau Corona ini, yaitu kalimat yang pernah diutarakan oleh Cicero, yang bahasa Latinnya itu Salus Populi Supreme Lex Esto. Artinya itu adalah keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Nah, sebenarnya kalimat Cicero itu mungkin kalimat itu muncul sebagai suatu hasil kontemplasinya Cicero. Beliau selaku tidak hanya filosof, tapi dia juga penyair, dia juga politisi, dia juga seorang pengacara, dia juga seorang negarawan pada masa Romawi kuno yang sekarang sudah menjadi Italia. Jadi itu hasil kontemplasinya. Kalau kita bawa ke masa sekarang, dan khususnya keadaan COVID-19 ini yang hampir menyentuh semua negara, itu merupakan kalimat yang sebenarnya sangat universal sekali. Sangat universal artinya apa? Dia sangat kondisinya sangat relevan digunakan hampir di semua negara pada kondisi COVID-19 ini. Jadi tidak ada hal yang lain yang dilakukan oleh negara atau state kecuali menyelamatkan warga negaranya pada masa ini, pada saat ini. Nah, itu yang berkaitan dengan bahasa yang disampaikan oleh Cicero tersebut. Kemudian saya langsung menyinggung tentang kebijakan penanggulangan COVID-19. Jadi kalau kita menggunakan referensi beberapa waktu lalu di media,
mantan Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla sudah menyampaikan pendapatnya bagaimana dengan penanggulangan COVID-19 di Nusantara ini. Dan banyak pendapat-pendapat yang lain yang intinya sebenarnya pemerintah pusat seharusnya lebih fokus untuk mengurusi penanggulangan COVID-19 ini. Pandangan saya. Jadi tidak ada agenda lain yang bisa dilaksanakan kecuali penanggulangan COVID-19 ini berkaitan dengan bahasanya Cicero tadi. Segala sumber daya yang dimiliki oleh state atau negara, baik itu pejabat, pasukan, pegawai, anggaran, itu sepenuhnya harus dimaksimalkan untuk membantu rakyat keluar dari permasalahan COVID-19 atau corona ini. Jadi itu yang menjadi pasal 1 yang harus menjadi atensi kita semua. Nah, berkaitan dengan itu, secara nasional kebijakan itu sudah ditempuh oleh pemerintah pusat. Kita perlu mengapresiasi dan perlu memberikan masukan-masukan yang konstruktif, tentunya dengan didasari oleh data dan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Nah, berkaitan dengan hal itulah dari sisi teoritis perlu kita cek apakah misalnya contoh penanganan dengan mekanisme PSBB itu, pembatasan dengan skala besar tersebut perlu diterapkan di semua daerah atau sifatnya parsial. Nah, ini perlu dievaluasi karena sebenarnya di awal kalau kita cross check kasus ini, yang pertama terkontaminasi adalah Jakarta karena di sana sebagai pintu masuk awal menuju Indonesia. Jadi wajar sebenarnya di sana pertama kali muncul kasus COVID-19. Artinya apa? Dalam mengambil kebijakan tersebut yang perlu dievaluasi, yang perlu dievaluasi dengan dasar teoritis. Apakah data-data yang digunakan pemerintah pusat termasuk pemerintah daerah yang menjadi satu kesatuan tersebut, data yang mereka gunakan sebagai rujukan yang notabene merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi-kondisi logis, hal-hal yang berkaitan dengan kesesuaian yang terjadi di lapangan, apakah memang demikian adanya? Nah, itu yang pertama. Sehingga kondisi data yang diperoleh oleh pemerintah tersebut sangat relevan digunakan untuk mengambil keputusan seperti saat ini. Contohnya misalnya, kita ambil penanganan di Jakarta. Di Jakarta dilakukan penetapan PSBB yang mekanismenya pemerintah Provinsi DKI mengusulkan kepada pemerintah pusat. Setelah disetujui, tentunya ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi. Salah satunya misalnya apa? Adalah memberikan kebutuhan hidup kepada segenap warganya tanpa terkecuali karena statusnya adalah PSBB. Kemudian kita cek lagi, misalnya kasus yang sekarang ramai di Bali. Ramai diberitakan di sosial media, kelompok masyarakat mengatakan bahwasanya fakta yang diambil oleh pemerintah Provinsi Bali disinyalir, ditengarai merupakan PSBB. Indikasinya apa? Indikasinya adalah dilakukan pembatasan berskala besar, contohnya tempat-tempat keramaian sudah mulai ditutup, orang-orang yang masuk Bali harus dikarantina 14 hari. Nah, itu ada organisasi masyarakat, ada masyarakat yang memahami itu, kemudian mempertanyakan kepada instansi terkait yang berwenang, dalam hari ini pemerintah Provinsi Bali. Kenapa pemberlakuan dilakukan tetapi hak-hak warga tidak diberikan? Nah, karena secara normatif memang pemerintah Provinsi Bali belum mendapatkan izin untuk melakukan PSBB. Nah, kondisi yang demikian
yang satu sisi belum memperoleh izin pemberlakuan SPP, tetapi di lapangan masyarakat terus dihimbau untuk diam di rumah, yang notabene ini akan berimplikasi kepada mereka, tentunya akan memutus penghasilan mereka, terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai pekerja harian. Apalagi yang profesinya berkaitan dengan pariwisata pasti sudah tidak bekerja atau dirumahkan. Nah, hal inilah yang menjadi titik kritis perdebatan antara instansi berwenang di Provinsi Bali dengan beberapa kelompok masyarakat. Sehingga ini menimbulkan keramaian di sosial media. Nah, berkaitan dengan hal ini, pandangan saya, seharusnya pemerintah Provinsi Bali dengan tegas menentukan sikap kalau memang ada anggaran untuk membantu warga, terutama anggaran-anggaran yang bisa disisir, yang bisa digeser pos anggarannya sebagaimana peraturan Menteri Dalam Negeri yang baru, sebaiknya seyogyanya anggaran-anggaran tersebut diberikan kepada masyarakat untuk penanganan COVID-19 ini. Nah, itu yang menjadi poin penting yang ingin saya katakan pada vlog saya malam hari ini. Artinya apa? Jangan masyarakat dibiarkan mereka kesusahan di bawah. Karena taruhan mereka adalah nyawa mereka semua. Jadi tidak bisa kita biarkan. Nah, instansi pemerintah, pejabat publik harus memahami apa yang disampaikan Cicero di awal tadi, bahwa keselamatan rakyat, keselamatan warga adalah hukum yang utama, hukum yang tertinggi. Nah, itu yang perlu dicermati oleh para pejabat publik yang ada, tidak hanya yang ada di tingkat Provinsi Bali, tetapi juga yang ada di pemerintah pusat. Nah, kemudian yang saya singgung berkaitan dengan polemik COVID-19 ini, di mana rakyat memang sedang sangat susah, penuh rasa takut, tidak hanya takut terdampak akan COVID-19, terkena penyakit tersebut, tetapi juga takut akan kemampuannya untuk menghidupi keluarganya, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, apa itu adalah pangan. Nah, ini yang perlu dicermati. Tidak hanya pangan yang mereka pikirkan, mereka juga berpikir tentang pembayaran listrik, air, kemudian cicilan-cicilan yang berkaitan dengan fasilitas yang mereka miliki. Nah, ini menjadi PR yang sangat besar pada saat ini. Nah, kemudian ketika saya kaitkan kebijakan penanggulangan COVID-19 ini, saya agak riskan mendengarkan, bahkan beberapa waktu lalu di media massa online, saya membaca bagaimana komentar salah satu petinggi di Kementerian Dalam Negeri yang notabene kawan saya, yang membidangi tentang perancangan peraturan pemerintah tentang pilkada yang ditunda ini. Ada bahasanya pemikiran optimis, ada bahasanya pemikiran pesimis. Nah, di titik ini saya tidak menyalahkan rekan tersebut, karena itu memang tugas pokoknya dia sebagai asistennya pembantu presiden, karena menteri adalah pembantu presiden, dia asistennya pembantu presiden. Jadi ibaratnya dia mobil remote control, jadi remote-nya itu sudah ada yang pegang. Jadi dia hanya bisa memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan pesanan pejabat politiknya, pejabat publik yang terkategori pejabat politik. Namun demikian, seyogyanya pandangan saya, harapan saya, teman-teman tersebut yang notabene menjadi asisten pembantu presiden, itu memberikan masukan yang sifatnya pro kepada rakyat. Apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Kalaupun dia mengatakan dalam kajiannya atau telahan stafnya itu adalah alternatif optimis, tetapi di dalam kajian tersebut harus dicantumkan bagaimana kondisi rakyat. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan teoritis, sebagaimana penyampaian saya sebelumnya, di sana ada kesesuaian logis, di sana ada konsekuensi logis, di sana ada pilihan rasional. Kemudian kalau kita menggunakan pendekatan dalam proses pengambilan kebijakan sebagaimana teorinya Rosenblum,
Di sana ada pendekatan politik, kemudian ada pendekatan hukum, kemudian ada pendekatan manajemen, dan yang keempat adalah pendekatan budaya. Nah, referensi-referensi teoritis ini dan referensi filosofis sebagaimana disampaikan Cicero itu seharusnya dituangkan di dalam kajian naskah akademik yang menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan pemerintah tersebut yang berkaitan dengan pilkada itu. Ketika itu dibuat dengan bagus, dibuat dengan baik, dengan memperhatikan kebutuhan rakyat saat ini, saya rasa pengambil keputusan terakhir dalam hal ini pejabat politik yaitu Presiden Republik Indonesia, saya yakin beliau pasti akan mengedepankan kepentingan rakyat. Artinya apa? Pasti pilihannya itu anggaran yang dimiliki negara pasti akan beliau gunakan untuk kebutuhan rakyat terlebih dahulu. Artinya apa? Di titik ini kita harus memilih apakah betul rakyat menginginkan pilkada itu. Yang sementara waktu pada saat ini mereka sedang berjibaku semua menghadapi COVID-19 ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tidak ada yang memikirkan hal lain kecuali selamat dari COVID-19 ini. Jadi harapan saya pada video atau vlog saya pada malam hari ini mudah-mudahan ditonton atau didengar oleh rekan-rekan yang menjabat di tingkat pusat tersebut. Mohon gunakan kemampuan yang memang teman-teman miliki. Gunakan kemampuan berpikir brainstorming. Senior-senior saya yang saya yakini memiliki kemampuan brainstorming yang cukup bagus hingga mereka mampu mencapai posisi seperti di tempat yang mereka duduki sekarang. Dan itu artinya apa? Saya berharap mereka dalam proses memberikan telahan staf, dalam proses menyusun kajian naskah akademik tersebut, benar-benar memberikan kajian yang bagus, telahan yang bagus, yang memang menjadi referensi nantinya pengambil keputusan terakhir kebijakannya itu pro kepada rakyat, khususnya berkaitan dengan penanganan COVID-19 ini. Jadi saya rasa saya pun sebagai rakyat tidak pernah berpikir hal lain kecuali selamat dari COVID-19 ini. Apalagi kalau kita mencermati lagi bahasa atau terminologi yang namanya pemilu kada. Pemilu kita cross check, pemilu adalah pesta rakyat. Apa mungkin rakyat berpesta pada saat seperti ini? Dan saya yakin sekali bulan Juni belum tentu tuntas. Apalagi kalau kita berbicara tentang pemulihan ekonomi. Apalagi kalau kita lihat kondisi APBN kita, apalagi kita lihat kondisi APBD kita. Kenapa kita harus menghambur-hamburkan uang untuk pilkada sementara di satu sisi rakyat membutuhkan anggaran? Nah, itu hal-hal kritis yang ingin saya sampaikan pada catatan atau vlog saya pada malam ini. Harapan saya tentunya pada akhirnya saya berharap, kesimpulan saya bahwasanya di era yang seperti ini era virtual, ini era digital, jadi segala sesuatu itu transparan, rakyat semuanya bisa saling bertukar informasi, yang akhirnya kita tidak bisa saling menutupi, semua transparan, semua terbuka. Jadi tidak ada lagi yang bisa kita tutup-tutupi. Tentunya pemerintah pun sebenarnya sudah memahami apa yang terjadi di bawah, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, apa yang menjadi aspirasi kelompok-kelompok masyarakat. Akhirnya marilah kita introspeksi diri semua, mari kita bersatu padu untuk menanggulangi COVID-19 ini, dengarkan keluhan rakyat, ambil keputusan demi keselamatan segenap rakyat Indonesia. Demikian vlog saya pada malam hari ini. Apabila ada yang kurang dalam penyampaian tadi, ada yang keliru, saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.